Pemirsa, dengan diserahkannya berkas dan tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir Yosua tinggal menunggu waktu. Apa saja hal yang harus diperhatikan oleh kejaksaan agar persidangan bisa berjalan dengan transparan? Untuk itu kita akan berbincang dengan Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, I Ketut Sumedana, dan juga ada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Pak Ketut dan juga Pak Jamin. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya ingin ke Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, sejauh ini bagaimana perkembangan proses penyusunan surat dakwaannya? Kalau kita flashback ke pekan lalu, hari Senin ini seharusnya berkas sudah masuk ke PN. Nah, apakah memang sudah bisa terwujud, Pak? Menurut informasi yang saya terima dari teman-teman Kejari Jakarta Selatan, memang hari ini rencananya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai surat dakwaan, berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya. Seperti itu, Mbak. Mengenai waktunya ini masih koordinasikan dengan Panitera PN Jakarta Selatan. Kira-kira pukul berapa, Pak, nanti? Nah, mengenai waktunya, ketepatannya ini masih dikoordinasikan dengan PN Selatan ya, kapan kesiapannya, administrasinya sudah siap, mungkin akan langsung dilimpahkan segera. Gitu. Yang jelas hari ini ada kepastian untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selatan. Oke, Pak, biasanya usai pelimpahan surat dakwaan, kalau kita misalnya berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ketika sudah memang dilimpahkan hari ini, itu nantinya akan mendapat jadwal sidang perdana tuh kapan? Itu dalam waktu 3 hari ke depan biasanya sudah ada jadwal persidangan untuk 11 surat dakwaan ya. Kita tinggal tunggu. Yang menentukan nanti PN Pengadilan Negeri Selatan. Baik. Tapi nantinya Pak, jika memang dalam waktu 3 hari itu kan tempo yang cukup singkat. Nah, nantinya ini akan dilakukan, apakah benar akan dilakukan secara paralel persidangannya? Karena kemarin beberapa informasi yang kami dapatkan demikian. Kalau iya, itu nanti teknisnya akan seperti apa? Mengapa demikian juga akhirnya dipilih paralel, Pak? Begini, yang menangani perkara itu kan jaksanya berbeda, hakim yang menangani juga berbeda-beda. Jadi kalau ditangani secara paralel kita sudah biasa menangani, bahkan kalau satu jaksa kita menangani bisa 6 perkara dalam 1 hari itu biasa, Mbak. Apalagi ini jaksanya juga baik, juga lain-lain, berbeda-beda jaksanya, hanya timnya berbeda-beda gitu loh. Kita udah menyiapkan tim untuk 338, 340 ada 30 jaksa, dan khusus untuk obstruction of justice-nya kita siapkan 43 jaksa. Jadi nggak jadi masalah lah kalau misalnya bersamaan atau waktunya misalnya dibeda-bedakan dalam 1 hari, nggak jadi masalah. Tapi sejauh ini informasinya bersamaan begitu ya Pak ya? Itu kan nanti yang mengenai teknisnya itu yang ngatur adalah PN Selatan. Majelis hakimnya yang mengatur. Biasanya kita kesulitan tempat sidang. Kalau misalnya 11-11-nya disidangkan karena ada perkara lain di luar dari perkara ini kan juga banyak. Betul. Ya itu tantangannya. Jadi, memang ya. Teknisnya nanti yang ngatur adalah PN. Oke, mungkin juga Pak Ketut bisa dijelaskan misalnya bagaimana pihak Kejagung ini menjaga ekspektasi publik. Karena kita tahu bahwa kasus ini sejak awal itu menarik perhatian. Ya, banyak sekali pihak dan juga petinggi yang langsung memberikan statement terkait kasus ini. Nah, agar nantinya kasus ini bisa kita jaga bersama-sama dan membuat aspek keberadilan. Begini, sejak awal kita sudah sampaikan bahwa dalam hal pemilihan jaksa juga sudah betul-betul kita laksanakan dengan dengan sekredibel mungkin ya. Orang-orang yang kita tunjuk juga diupayakan untuk profesional di lapangan, dan nantinya masyarakat, media semua juga bisa menyaksikan proses persidangan ini. Nah, karena apa? Karena yang kita dakwakan aja di ancaman hukumnya ada hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Itu loh. Ini menjadi keseriusan kita bersama lah untuk mengawal dan mengawasi proses persidangan ke depan. Baik, sekarang saya ingin coba tanya ke Pak Jamin yang juga sudah bergabung di sini. Pak Jamin, jika Anda melihat dari awal mula penyusunan dakwaan dan juga rencananya hari ini sampai masuk ke PN
apabila memang sesuai dengan rencana yang dikatakan pada pekan lalu. Nah, bagaimana Anda melihat awal mula berkas PN ini masuk ke pengadilan sampai nanti diadilkan begitu, sampai nanti di persidangan? Ya, terima kasih. Tentu setelah surat dakwaan dimasukkan, masih ada kesempatan 7 hari sebelum hari persidangan untuk merubah surat dakwaan kalau memang ada hal-hal yang perlu dirubah. Nah, permasalahannya nanti kalau sudah sidang pertama dimulai, maka kesempatan untuk merubah surat dakwaan itu kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi akan menjadi keberatan bagi penasihat hukum maupun nanti mungkin juga kepada hakim begitu. Jadi ini ada waktu yang baik sebelum hari sidang, 7 hari sebelum persidangan, kalau nanti sudah dilimpahkan masih ada untuk mengkoreksi, menambah, memperbaiki. Jadi saya kira perlu ketelitian ya dalam membuat surat dakwaan, baik dengan fakta-fakta hukum dan juga terkait dengan locus delicti, tempus delicti, dan pasal-pasal yang akan dimajukan dalam bentuk apakah bentuknya kumulatif subsidiar, apakah subsidiaritas alternatif. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti terkesan surat dakwaan itu hanya untuk mengejar target begitu, sehingga isinya nanti gampang dipatahkan oleh penasihat hukum begitu, Pak. Oke, jadi itu memang yang harus diperhatikan ya. Dah, kalau selama ini Anda melihat kasus pembunuhan berencana, itu apakah rawan surat dakwaannya ini belum lengkap? Karena kan ini sebenarnya kasus pembunuhan berencana yang juga sudah sering terjadi. Hanya saja ini memang mendapat perhatian publik yang begitu besar. Nah, kalau Bang Jamin melihatnya, apa mungkin tantangan dari kejaksaan khususnya untuk berkas dakwaan? Ya, tantangannya justru karena ini perhatian publik yang cukup besar terhadap kasus ini, yang menjadi pengawasannya adalah nanti publik. Publik kan sudah melihat ini sebagai suatu bentuk pertontonan yang menurut publik ini sudah terbukti ada perencanaan. Dan itu kan rasa keadilan masyarakat nanti yang akan muncul. Tetapi dalam persidangan, rasa keadilan masyarakat itu tidak diakomodir. Yang diakomodir adalah adanya fakta di persidangan yang dapat membuktikan bahwasannya unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam 340 itu terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi karena adanya saksi yang tidak cukup membuktikan ataupun alat bukti yang sudah diatur dalam pasal 84, maka dapat saja gitu nanti unsur terkait dengan 340-nya tidak terbukti tetapi 338. Kalau 338 karena orangnya tadi terdakwanya sudah mengakui dan meminta maaf ya akibat perbuatannya, itu lebih gampang dalam tanda petik saya katakan untuk bisa membuktikan walaupun pengakuan itu bukan bukti yang utama, tetapi untuk yang perencanaan ini saya melihat kelemahannya ada di saksi, karena saksi satu-satunya yang menyatakan bahwasannya ini adanya suatu perencanaan itu yang sudah memiliki justice collaborator Baradae, sedangkan saksi lain kelihatannya saya khawatir dia juga tidak bisa sepaham tentang adanya bukti menunjukkan adanya pembunuhan berencana. Jadi menurut Anda tantangannya ada di saksi ya, Bang Jamin ya. Bagaimana Pak Ketut, tantangannya ternyata ada di saksi, tapi jawabannya mungkin kita harus tahan terlebih dahulu. Kita akan nantikan jawaban dari Pak Ketut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia.